Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi selaku founder dari P4I, yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku direktur dari P4I, yang kami hormati Bapak Noval Abdillah selaku narasumber pada malam hari ini, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara workshop virtual pada malam hari ini, mari kita ucapkan syukur, Alhamdulillah, karena kita dapat berjumpa kembali begitu ya Bapak Ibu dalam workshop virtual yang bertajuk pembuatan poster pembelajaran dengan Canva berbantuan AI. Di mana workshop virtual ini berlangsung selama 5 hari, yaitu mulai tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023, di mana dalam kurun 5 hari tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi secara interaktif melalui grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Dan juga terdapat 3 hari pertemuan secara virtual melalui Zoom meeting, begitu ya Bapak Ibu, yaitu mulai tanggal 13, 14, dan 15. Dalam artian berarti malam ini adalah pertemuan yang ketiga atau malam terakhir kita bertatap muka secara virtual melalui Zoom meeting, begitu ya Bapak Ibu. Di mana pada pertemuan pertama Bapak Ibu sudah bersama Mas Arief Wicaksono membahas terkait dengan eh, dasar-dasar dari poster dan juga Canva, dan kemarin Bapak Ibu juga sudah berdiskusi dengan Bapak Novel Abdillah terkait dengan mengubah teks dari AI dan membuat poster di Canva, begitu nggih Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini tentunya materinya akan terus berlanjut Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti workshop virtual pada malam hari ini. Juga perlu saya ingatkan bahwasanya Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi di kolom komentar karena segala bentuk administrasi terkait dengan sertifikat, lalu daftar hadir dan lain sebagainya nanti sudah tim kami handle, sehingga nantinya terkait dengan fasilitas dari workshop virtual ini akan kami bagikan di akhir kegiatan, gitu Bapak Ibu. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang dalam perjalanan dan juga mungkin sinyalnya tidak mendukung sehingga nanti keluar masuk Zoom, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir karena kembali lagi kegiatan pada malam hari ini kami rekam Bapak Ibu, dan rekamannya nanti akan kami bagikan linknya di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Selain itu, juga perlu kami ingatkan lagi bahwasannya Bapak Ibu jika memungkinkan Bapak Ibu bisa menggunakan dua device, di mana satu device untuk menyimak pemaparan materi oleh Bapak Novel dan juga satu device untuk mempraktekkan. Namun, jika Bapak Ibu mungkin pada malam hari ini hanya ingin berfokus menyimak dulu pemaparan materi oleh Bapak Novel, tidak apa-apa Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu bisa menyimak kembali rekamannya, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, sebelum memulai acara pada malam hari ini, begitu Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa kegiatan yang ada di Guru Inspiratif Indonesia. Jadi Bapak Ibu, di Guru Inspiratif Indonesia eh, akan biasanya mengadakan webinar nasional secara gratis setiap awal bulan. Nantinya Bapak Ibu bisa langsung menghubungi website kami di guruinspiratifindonesia.com. Begitu ya Bapak Ibu. Nantinya setiap akhir bulan ini website kami selalu up to date, begitu ya Pak Ibu, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tiap bulannya. Nah, ini adalah webinar nasional yang dilakukan pada bulan November secara gratis, dan nantinya pada bulan Desember juga akan ada webinar nasional yang kami adakan secara 100% pendaftarannya itu gratis Bapak Ibu. Jadi langsung saja Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website kami, dan juga di Guru Inspiratif Indonesia juga mengadakan workshop virtual, begitu ya Bapak Ibu, di mana pada bulan November ini ada 3 workshop virtual, yaitu buatan kuis pembelajaran dengan kuisis bantuan AI, yaitu ini di minggu lalu. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang turut ikut serta dalam workshop virtual ini bersama dengan Mister Klik, dan juga ini adalah workshop virtual yang Bapak Ibu ikuti pada minggu ini, yaitu pembuatan poster pembelajaran dengan Canva berbantuan AI bersama dengan Bapak Novel Abdillah. Dan mungkin Bapak Ibu juga tertarik untuk mengikuti workshop virtual pembuatan komik pembelajaran berbantuan AI, di mana nantinya bersama narasumber yang juga tak kalah hebatnya, yaitu ada Bapak Randy Ike Hermawan. Bapak Ibu bisa mengikuti workshop virtual ini dengan biaya yang hanya 40.000. Bapak Ibu langsung saja bisa scan di sini untuk pendaftarannya, atau Bapak Ibu bisa menghubungi narasumber kami yang tertera pada
poster kami. Begitu nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk informasi lengkapnya bisa langsung menghubungi website guruinspiratifindonesia.com. Dan selain workshop virtual, juga Guru Inspiratif Indonesia mengadakan workshop eksklusif. Dan ini ada 3 workshop eksklusif yang dilakukan pada bulan November, Bapak Ibu, yaitu yang pertama workshop eksklusif bimbingan menulis laporan PTK. Ini sudah dimulai sejak 7 November 2023, namun Bapak Ibu masih tetap bisa mendaftar. Cara mendaftarnya bisa langsung scan di sini atau menghubungi narah hubung kami, di mana biaya workshop eh, bimbingan menulis laporan PTK ini hanya 60.000. Dan juga untuk workshop bimbingan menulis buku ber-ISBN ini baru kemarin Bapak Ibu dimulai. Jadi bimbingan menulis buku ber-ISBN Bapak Ibu bisa mendapatkan kelas ini cukup dengan membayar 80.000 saja Bapak Ibu. Untuk pendaftaran bisa langsung scan di sini atau menghubungi narah hubung kami. Dan juga untuk minggu depan juga ada workshop eksklusif yaitu bimbingan publikasi artikel ilmiah Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup membayar biaya workshop 200.000 untuk di mana ketiga workshop eksklusif ini akan dibimbing sampai tuntas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastinya nanti setelah akhir dari workshop eksklusif ini akan mendapatkan suatu karya yang nantinya tentunya bermanfaat bagi karir Bapak Ibu, begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung saja mengunjungi website kami di guruinspiratifindonesia.com, begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa uh, melihat kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, mulai dari webinar nasional, workshop virtual, dan juga workshop eksklusif. Begitu nih Bapak Ibu. Terima kasih. Dan untuk pada malam hari ini, begitu Bapak Ibu, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu sebelum memulai workshop virtual pada malam hari ini. Apakah Bapak Ibu masih semangat? Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memulai acara workshop virtual pada malam hari ini? Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat. Apakah semangat dan siap, Ibu Husnul? Wah, ini ada Pak Daulat Siregar, semangat. Gimana nih Bapak Ibu yang lain? Apakah masih semangat dan siap? Wah, ini ada Bu Tuti, semangat. Ayo Bapak Ibu yang lain. Masih 3 orang nih yang jawab, ada Bapak Muin, siap semangat. Wih, cemungut. Begitu ini dari Ibu Riki Nurholis. Ada Bu Lilis juga semangat sekali. Wah, meskipun ini malam ketiga, harapannya Bapak Ibu tetap semangat sampai akhir. Semoga workshop virtual pada yang Bapak Ibu ikuti selama 5 hari ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Begitu nih Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kepada Bapak Novel Abdillah, kami persilakan. Baik, suara saya cukup terdengar ya, Mbak Maulidi. Cukup, Pak. Atau kurang kurang keras ya? Kurang keras dikit, boleh Kurang Pak. keras ya. Sedikit. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya coba-coba. Kalau gini gimana? Oke Pak, oke banget. Oke ya. Baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Maulidi yang telah memberikan kesempatan kepada saya di hari yang ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, senang rasanya hati ini berjumpa panjenengan semua dan tak lupa kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselenggarakannya workshop virtual ini. Kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada Guru Inspiratif Indonesia telah membersamai kita semua, Bapak Ibu, untuk mengupdate pengetahuan kita sebagai guru. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ketiga ini nanti saya akan mencoba untuk ya memberikan ide-ide tentang gimana cara membuat poster. Tentu ide ini masih dalam koridor menggunakan AI ya Bapak Ibu, menggunakan apa namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kemarin telah banyak contoh-contoh yang bisa kita lakukan dengan Canva. Bapak Ibu dengan mengupload sebuah foto ternyata bisa jadi poster. Bapak Ibu dengan cara mengetikkan keyword
gitu ya. Minta dibuatkan poster juga bisa. Terus yang terakhir adalah membuat poster dengan cara mengcustom ya Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat perintah atau prompt, kemudian kita diberikan foto yang sesuai dengan perintah itu dan kita melengkapi dengan memberikan teks, kemudian juga mungkin ada ornamen yang lain dalam poster tersebut, Bapak Ibu. Nah, setelah ini akan saya kenalkan fitur-fitur AI yang ada di Canva, Bapak Ibu. Apa yang bisa kita manfaatkan lagi nih, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita coba untuk mengeksplor lagi ya. Hmm. Kita coba eksplor lagi. Ya. Oke, sebentar. Bagaimana Bapak Ibu? Tampilan saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, Sudah, baik. sudah, sudah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan ide-ide baru supaya Bapak Ibu nanti jauh lebih mudah untuk, ya, kalau cuma membuat poster, insya Allah semuanya akan bisa. Nah, yang ingin saya berikan di sini Bapak Ibu, bahwa di Canva itu sangat powerful, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu atau belum? Nah, bahwa sekarang Canva itu semakin canggih dengan bantuan AI. Yups, namanya adalah Canva Magic ya Bapak Ibu. Nah, di situ di fitur Canva, bahkan di salah satu tombolnya itu ada yang apa namanya, tombolnya itu adalah Studio Magic ya Bapak Ibu. Nah, bayangkan dulu. Studio Magic. Jadi itu ada kumpulan AI atau AI yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Oke. Nah, salah satu fitur yang ada di Canva, ini salah satu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu dengan menggunakan Canva, Bapak Ibu tentu dimudahkan dalam pengeditan. Nah, kenapa kok bisa lebih mudah? Satu, kemudian di sini ada keterangan lebih lanjut ya Bapak Ibu bahwa tambahan gaya Anda sendiri ke elemen. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, perluas gambar. Kadang Bapak Ibu di Canva, ketika kita mendapatkan gambar yang ya ukurannya udah kotak gitu, padahal kita pengennya landscape atau potret ya atau landscape Bapak Ibu. Sementara itu square gitu. Nah, di Canva dengan menggunakan AI itu bisa kita ubah ukurannya ya tanpa menghilangkan identitas atau tanpa menghilangkan objek yang ada di gambar itu. Seperti itu. Yang ketiga, di situ ada atur ulang, kemudian edit objek dan bahan orang di foto Anda. Nah, ini yang paling berkesan nih ya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu ada pengeditan ajaib, kemudian ada ambil ajaib. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mengupload foto di Canva, kemudian ingin mengambil salah satu objek foto, ya, salah satu objek yang ada di foto itu bisa menggunakan ambil ajaib ini, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga ada perluas ajaib. Wes, pokoknya ajaib ya, magic terus nih ya, ajaib. Oke. Nah, salah satu yang ingin saya kenalkan kepada Bapak Ibu bisa melihat video ini, dan ini sangat bagus menurut saya. Oke, ini adalah punya Canva ya, Bapak Ibu. Dan kalau saya ulang lagi, Bapak Ibu bisa perhatikan lagi di sini. Coba kita lihat video ini. Jadi di sini ada seorang, kemudian dengan pakaian ya begitu, tetapi secara seketika AI mengubah pakaian yang tadi menjadi pakaian yang baru. Ya, dan ini tentu sesuai dengan perintah. Nah, ini ya, kita tandai nanti Bapak Ibu, tandai bagian baju yang ingin kita ubah, kemudian kita beri perintah. Oke. Nah, di sini ada professional portrait in suit jacket katanya. Jadi, profesional portrait in suit jacket. Nah, yang mulanya objek atau orang ini menggunakan kaos oblong lah kalau saya bilang ya. Kemudian dengan AI generatif
maka kaos oblong ini diubah menjadi tara. Wes, luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu misalkan suatu saat Bapak Ibu apa namanya diminta dokumen segera ya, misalkan diminta pas foto, tetapi Bapak Ibu belum sempat memiliki foto terbaru, sementara Bapak Ibu tidak memungkinkan langsung bisa berfoto dengan menggunakan pakaian apa namanya pakaian formal gitu ya, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan Canva. Nah, di situ ketika tinggal kita beri perintah profesional potret, kemudian menggunakan jas dan dasi merah, ya, maka kita ubah nanti menjadi berpakaian jas, kemudian ada dasi merah. Ya, saya juga agak sabar ya Bapak Ibu untuk mencobanya. Nah, ini adalah fitur yang bisa kita gunakan dan Bapak Ibu bisa manfaatkan ini tentunya untuk apa namanya poster pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, untuk langkah-langkahnya di sini dijelaskan ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti pertama pilih bagian gambar yang ingin Anda ubah. Kalau tadi bagian bajunya, kemudian tulis apa yang ingin Anda tambahkan, ganti atau ubah dan lihat hal yang terjadi. Oke. Sedangkan dengan Magic Move, nah ini apa namanya? Untuk menambahkan gaya khusus Anda ke elemen atau teks. Oke. Gimana, Bapak Ibu? Ya, bisa nggak bayangkan, Pak, saya mau pakai ah, jas seperti presiden, tinggal foto aja, berdiri, kemudian nanti beri tanda, tandai bagian bajunya, Bapak Ibu, ya, kemudian beri perintah, ganti kaos dengan jas, nah, misalkan seperti Presiden Republik Indonesia, tekan tes, maka nanti pasti akan berganti baju jas, Bapak Ibu. Oke, Pak mau pakai topi, mau pakai helm, boleh silakan. Jadi nanti yang ditandai adalah wajahnya ya Bapak Ibu. Aduh, pakai helm, oke. Jadi di sini nanti pakai helm. Pak, rambutnya di rebonding dong. Nah ini kan mungkin agak gimbal gitu ya Bapak Ibu, rebonding. Nanti beri perintah, tandai dulu rambutnya, kemudian ubah menjadi rambut yang panjang. Oke, luar biasa kecerdasan yang dibuat ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, itu salah satu AI ya yang ada dan akan kita bahas malam ini. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu. Oke. Nah, oke Bapak Ibu. Yang berikutnya ya, saya setel ulang ya Bapak Ibu. Namanya kita ubah menjadi ubah gambar dengan mudah. Nah, jadi ini ada gambar dengan tulisan. Kemudian nanti tulisannya itu bisa kita edit padahal itu JPG atau gambar. Atau mungkin dari PNG juga bisa kita edit. Ya, kita buktikan nanti Bapak Ibu. Nah, kita sebut AI ini dengan sebutan Grab Text ya, Bapak Ibu. Jadi kita ambil bagian teksnya saja, kemudian nanti bagian teks ini bisa kita edit tanpa mengubah gambar yang kita upload. Jadi kita bisa ubah teksnya. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu? Misalkan Bapak Ibu punya contoh banner, ya, waduh itu banner bagus banget nih. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian banner itu misalkan inspirasinya ngambil di Free Pick misalkan. Karena kita tidak punya kemampuan menggunakan aplikasi mungkin apa namanya Adobe Illustrator ya Bapak Ibu. Kemudian kita tidak punya kemampuan yang lebih mungkin menggunakan Corel Draw. Sementara gambar yang kita download itu ternyata kok bagus gitu ya. Cuma sayangnya nggak bisa saya ngapus teks yang ada di dalamnya karena teks itu tidak sesuai. Gitu. Gimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan yang namanya ini tadi. Ya, kita kenal dengan sebutan Grab Text. Jadi gambarnya kita upload ke Canva. Nah, ini sudah ada petunjuknya ya. Mulailah dengan unggah foto, kemudian tangkap layar dari lembar kerja, ambil sebagian foto Anda untuk diedit. Nah, tuh. Jadi nanti teksnya bisa diedit dari gambar yang kita upload. Ini kecanggihan yang kedua, AI yang ada di Canva. Yang berikutnya Bapak Ibu.
Nah, kita bayangkan nih ya. Oke, ini yang disebut dengan memperbesar tadi ya, memperbesar ukuran ya, Bapak Ibu. Kita cek lagi, kita punya foto, Bapak Ibu. Oke, seperti ini fotonya. Nah, jadi tadi foto ini sebenarnya Ibu ini fotonya adalah square ya, Bapak Ibu, atau persegi. Nah, sementara kita pengennya mungkin mau untuk kepentingan buat status ya dan lain sebagainya, backgroundnya itu nanti kita perpanjang ya Bapak Ibu, kita perpanjang seperti itu. Sehingga kita bisa melakukan yang kita sebut dengan magic expand ya. Mantap lah. Ini Canva luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Ternyata tidak hanya itu Bapak Ibu, banyak banget yang bisa kita manfaatkan dari Canva. Ya Bapak Ibu. Contoh ya. Contoh, ada aplikasi AI yang terintegrasi dengan Canva. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi AI pihak ketiga yang ada di Canva. Contoh, ini ada DALL-E. DALL-E itu sama ya, sama. Jadi sama seperti yang saya contohkan kemarin, mengubah teks menjadi image ya, text to image sama Bapak Ibu. Kemudian ada Imagen ya. Ini punyanya Google Bapak Ibu. Ini juga sama, mengubah teks menjadi apa? Apa namanya? Gambar ya, Imagen. Kemudian ada lagi Enhance ya. Bapak Ibu yang kurang mulus mungkin ya, kemudian apa namanya foto kok terlalu buram gitu ya, foto kok kurang ya, kok kurang cakep gini gitu ya, upload di Canva, kemudian Bapak Ibu bisa pilih fitur yang namanya enhance ya, enhance nih, mungkin saya kurang nulisnya ya Bapak Ibu. Nah jadi kalau di handphone kita itu ada yang retouch ya, jadi apa kayak dieditin gitu ya, dieditin, dipercantik ya, biasanya HP Oppo atau HP Vivo itu sudah ada AI-nya ya, Bapak Ibu. Sehingga kualitas fotonya itu selalu wih di atas ekspektasi ya. Jadi mulanya yang biasa aja menjadi luar biasa. Nah, ini aplikasi pihak ketiga. Pak, apakah hanya tiga ini yang bisa kita manfaatkan? Enggak, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada lebih banyak lagi. Cuman yang berkaitan dengan poster ya Bapak Ibu, berkaitan dengan gambar dan lain sebagainya, itu tiga ini ya yang saya ambil contohnya. Ya, terus kita next lagi ya Bapak Ibu. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, kalau kita minta ke AI kemudian dijawab Bapak Ibu, ternyata Canva, kenapa Canva itu populer? Karena Canva banyak kontributornya Bapak Ibu. Jadi aset yang ada di Canva itu ada yang buat, ada yang nyuplai, ya, ada yang mensuplai Bapak Ibu. Sehingga kita butuh apa? Sebenarnya orang lain telah menyediakan untuk kita. Tetapi kita tidak banyak tahu keywordnya, kata kuncinya untuk mencari elemen atau mencari aset tersebut. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan memberikan 250 aset, mohon maaf, 250 keyword, ya. Nanti boleh Bapak Ibu hitung ya. Nah, dan di sini saya juga terbantu oleh sebuah website yang melakukan riset ya. Saya juga eh, ngambil sumbernya dari situ. Nah, saya cantumkan juga sumbernya ya Bapak Ibu di akhir PowerPoint ini ya, di akhir tayangan ini. Oke, ini sebagai contoh aja Bapak Ibu ya. Kata kunci pencarian elemen. Nanti saya akan contohkan. Nah, best Canva keyword for organic illustration. Nah, organic ilustrasi. Apa contohnya? Delicate organic, organic blob ya, organic lines, organic rainbow. Oke, ini sesuai dengan kata kunci ini ya. Lanjut Bapak Ibu. Seamless repeating pattern ya. Jadi pattern itu mungkin berkaitan dengan pola ya, bentuk Bapak Ibu. Abstract pattern, background pattern, brush pattern dan seterusnya. Nah, keyword-keyword ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu langsung cari di Canva. Bapak Ibu tinggal copy paste, nanti tinggal ambil elemen, aset yang menurut Bapak Ibu
sesuai untuk ditambahkan ke project yang Bapak Ibu buat. Oke, ini masih ada lagi Bapak Ibu, background and texture. Seperti apa saya harus mencari background? Ya, oke Bapak Ibu, ini contohnya background post color. Jadi EA background purple. Nih contohnya. Geometric background, natural background, paper texture, pastel aesthetic background. Nah, banyak sekali keywordnya. Pak, kalau bahasa Indonesia gimana, Pak? Ya itulah makanya ya Bapak Ibu. Kadang 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 kalau kita ketik bahasa Indonesia kadang detek, kadang nggak detek ya Bapak Ibu. Nah, ini kelemahannya. Mungkin di bagian di Canva sendiri itu kontributor Indonesia juga mungkin eh, bisa dibilang banyak, cuma mungkin lebih banyak dari luar ya Bapak Ibu. Atau jangan-jangan di Canva hanya menerima kontributor dengan bahasa 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 internasional ya, bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, saya juga belum pernah tahu tuh kontributor Canva membuatnya seperti apa. Tapi yang jelas kontributor Canva atau pembuat aset yang ada di Canva itu menyediakan aset untuk kita pakai ya, Bapak Ibu. Nah, banyak banget ya. Base Canva keyword for paper, scrapbook, college element nih, brown paper, Canva paper frame ya, dan seterusnya. Ada cutout, dried, flat. Kemudian di sini ada info keyword hand, draw, jadi gambar tangan, elemen, dan doodle ya. Nih, carinya. Ini tinggal di copy ya, Bapak Ibu. Cari di Canva, ada. Ketemu. Mohon maaf. Lanjut, di sini ada brush ya. Ada brush itu semprot itu ya Bapak Ibu, brush. Kemudian ada point stroke elemen. Nah, jadi ada paint itu gambar yang ada garisnya, ada stroke-nya ya. Ada garis tepinya Bapak Ibu. Oke. Terus di sini Bapak Ibu, oke ini aman ya. Ini letter tipografi dan code elemen ya. Luar biasa. Aduh, cukup banyak. Nah, Bapak Ibu, silakan nanti kunjungi ya. Jadi keyword-keyword yang saya ambil tadi itu, ini yang paling lengkap menurut saya dari referensi internet juga saya ngambilnya ya Bapak Ibu. Untuk kebutuhan membuat desain yang ada di Canva, ternyata ada di nih ya. Bapak Ibu boleh catat atau nanti Bapak Ibu setelah mendapat materi ini, nah, simpan baik-baik ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ini pemantik Bapak Ibu, pemantik semangat dan setelah ini akan saya contohkan seperti apa kita menggunakan AI yang telah saya sampaikan di awal. Namun, sebelum saya lanjutkan, gimana Bapak Ibu? Masih semangat? Nah, ini sepi-sepi aja kayaknya ya. Ini kolom chat juga sepi-sepi aja ya Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu. Pertama, kita akan membuat poster pendidikan ya. Itu prinsipnya. Kemudian poster pendidikan ini berbantuan AI. Nah, jadi saya masuk dulu di canva.com ya Bapak Ibu. Saya masuk dulu di canva.com. Jadi ini sambil nunggu Bapak Ibu. Terus setelah ini Bapak Ibu ya, nah, kita akan membuat desain ya. Kita akan membuat desain. Oke. Boleh sambil praktek, Pak. Oh, oke, siap. Ini sudah mulai praktek ya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya sebut tadi Magic Studio ya, Bapak Ibu. Magic Studio ini ada di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan Canva yang belum pro, ya, Bapak Ibu guru, silakan login dengan menggunakan akun belajar ID-nya. Nah, maka otomatis nanti akan pro untuk edukasi, ya, Bapak Ibu. Nah, ajak juga siswanya. Siswa kan juga punya ya akun belajar Bapak Ibu untuk join di Canva. Maka itu juga jadi pro.
for edukasi ya Bapak Ibu. Oke, ini salah satunya Bapak Ibu ada Magic Design for presentation, kemudian Magic Design for video. Wis. Nah, kalau video mungkin nih butuh pertemuan yang berikutnya ya Bapak Ibu. Ini luar biasa juga Canva membuatkan video dengan AI ya. Terus di bawahnya ada Magic Writing ya, yang nulis nanti AI. Magic Suite, Magic Animate, Magic Mob. Aduh, banyak betul ya Bapak Ibu. Ada text to video. Nih, kalau kemarin text to image, oh ternyata di Canva ada text to video. Ya Bapak Ibu. Terus di sini Bapak Ibu, nah ini yang saya maksud tadi ya. Magic Edit, Magic Grab, dan Magic Expand. Oke, saya akan tunjukkan satu dulu Bapak Ibu. Pertama, untuk kita memulai ya Bapak Ibu, saya klik home biar tampilannya sama. Untuk memulai, Bapak Ibu bisa create a design ya, create a design. Kemudian di sini ada custom size. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat banner sesuai dengan ukuran yang Bapak Ibu kehendaki. Kalau di Canva sendiri itu sudah disediakan template-template ukuran ya, mulai dari presentation, Instagram Reel, Instagram Post, dan seterusnya. Oke, nah poster ini akan saya share di media sosial, Bapak Ibu. Nah, poster ini saya menggunakan Instagram Post atau Square ya, kotak. Oke, sambil kita nunggu ya Bapak Ibu. Terus, ini sudah dapat ya Bapak Ibu. Ini adalah kanvasnya, dan di sini akan saya contohkan Bapak Ibu. Ini kemarin saya juga sudah punya foto ya. Mudah-mudahan masih ada. Nah ya, oke. Nah ini ya Bapak Ibu, saya ambil foto ini. Nah, oke Bapak Ibu. Nah sementara ini ya Bapak Ibu, kalau saya misalkan perbesar seperti ini, ya kan, maka ada bagian yang terpotong ya dari foto ini Bapak Ibu. Sehingga bagian yang pinggir ini terpotong gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengekspan ini, tetapi dengan objek ini tetap seperti ini. Nah, ini nanti yang kedua, expand. Oke, kita mulai yang pertama ya Bapak Ibu. Di sini caranya upload foto, kemudian edit foto di sini. Nah, terus kita pakai yang mana Bapak Ibu? Contoh yang tadi Bapak Ibu ya. Oke, pakai yang ini. Oke, kemudian di sini brush over image. Oke, kita coba brush bagian bajunya Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian kita brush lagi bajunya ya. Nah, ini saya gerakin ya Bapak Ibu. Cuma bagian bajunya aja yang saya ini. Terus mau diapakan nih Pak? Ya, kalau ini kan pakai kaos atau sweater ya Bapak Ibu. Maka selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Nah, katanya klik continue ya atau describe ya Bapak Ibu. Jadi apa nih? Coba Bapak Ibu bisa kasih saran dong. Ini bajunya mau dibuat seperti apa? Boleh dong di chat, yuk Bapak Ibu. Coba beri saya perintah nih bajunya mau diapain Bapak Ibu ya. Bantu saya di chat. Mana Bapak Ibu? Oke, tertiup angin. Nah, pakai jas. Oke. Baju dinas Pak. Gimana baju dinas ya?
Pakai baju daerah, Pak. Oke. Nah, ini pakai baju daerah ya. Jadi menggunakan baju adat Papua. Coba kita cek. Apakah AI mengenal? Oh, ini ya Bapak Ibu. Wih, luar biasa loh Bapak Ibu. Oke, kita kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya zoom ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya sangat detail loh sebenarnya Bapak Ibu ya. Nih, jadi sampai bagian-bagian rambutnya ya di sela-sela jari-jarinya juga itu berubah warna warna ininya Bapak Ibu. Oke. Ini ya baju Papua katanya Bapak Ibu ya. Kita mau regenerate lagi Bapak Ibu. Ini baju Papua seperti ini. Coba yang ini. Nah, wih ada tali-talinya juga ya. Nah, ini baju Papua Bapak Ibu. Manalah yang menurut Bapak Ibu? Oke, kita describe lagi ya Bapak Ibu. Jangan baju Papua. Baju formal, jas dengan dasi merah. Oke. Wih, ya ini ya Bapak Ibu. Nah tuh. Eh, aduh, Mang AI ini ada-ada aja ya Bapak Ibu. Coba kita bayangin. Atau Bapak Ibu kalau mau ngirim foto boleh di chat ya Bapak Ibu. Saya editkan di sini ya. Saya ganti kostumnya. Ya Bapak Ibu. Nih gimana nih ya. Tuh. Nih pakai dasi kupu-kupu ya. Ini pakai jas juga. Ini ya Bapak Ibu. Nah ini jas ya. Cocok bener ya Bapak Ibu. Wih, luar biasa. Aduh, aduh. Oke. Nah ini kita down ya Bapak Ibu. Oke. Coba kita bandingkan ya Bapak Ibu. Ini aslinya ya. Kita buat perbandingan. Ini aslinya ya Bapak Ibu. Kalau saya perbesar tuh. Aslinya seperti ini. Kemudian kita ubah pakaiannya menggunakan jas ya. Dan ini pakai dasi merah. Hmm. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau Lebaran nggak punya baju, ya kan? Foto aja nggak apa-apa. Kemudian serahkan kepada AI pakai sarung dan peci ya Bapak Ibu. Itu udah bagus ya, luar biasa. Tuh, pakai kerudung. Oh, coba ya. Kok baju renang? Jangan Pak, jangan di sini Pak kalau baju renang ya. Aduh, Pak Abbas nih ya. Oke, kita coba ada yang pakai kerudung. Ya, kita coba lagi Bapak Ibu. Kita generate lagi ya. Oke, edit foto lagi ya Bapak Ibu. Edit foto. Kemudian kita klik yang ini. Oh, karena tadi sudah di down ya, Bapak sudah di down. Jadi, nah ini saya reset ya, Bapak Ibu. Jadi saya harus di brush lagi ya, Bapak Ibu. Jadi saya harus eh, tandai lagi ya. Nah, yang ditandai itu adalah bagian yang ingin kita ubah, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, yang ditandai itu adalah bagian yang ingin kita ubah, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kita hitamkan aja. Sorry, kita tandai ya, Bapak Ibu. Kemudian rambut ini juga saya ubah nanti jadi kerudung ya. Nah, tuh. Ih,
Coba kita cek ya nanti ya Bapak Ibu. Oke, kita describe ya Bapak Ibu, kita continue. Kemudian kita deskripsikan. Ganti dengan pakaian Muslim berkerudung putih. Nah, coba kita generate ya Bapak Ibu. Bisa nggak ya kira-kira? Pusing nggak nih AI-nya ya? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, namanya ini AI ya. Jadi kalau editannya ternyata kurang apa namanya, kurang sesuai dengan harapan, ya bisa dimaklumi ya Bapak Ibu. Oke, ini gimana ya Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini jadi hasilnya ternyata yang putih itu ininya, bajunya ya Bapak Ibu. Oke, ini. Nah, ini masih mikir-mikir nih. Mungkin kalau bagian kepala kerudung kayaknya kok kurang ini ya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu ini masih ada satu lagi ya Bapak Ibu. Tapi kalau baju tadi sempurna ya, baju sempurna Bapak Ibu. Jadi AI mengubah bajunya itu sudah sempurna. Ah, gagal gak jadi lebaran. Iya, lebaran pakai AI aja Pak ya. Kalau lebaran sekarang kan memang cuma apa Bapak Ibu? Yang ditampilin foto aja ya kan. Biasanya kan gitu posting ya Bapak Ibu. Nah, kita merayakan dengan postingan menggunakan AI ya. Baju lama rasa baru Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, nah ini sangat tergantung dari AI itu sendiri ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mencobanya. Sekali lagi Bapak Ibu harus mencoba. Oke, ini karena sudah berputar-putar, jadi saya cancel Bapak Ibu. Ya, nah itu AI yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengubah baju ya orang ini dengan yaitu tadi dengan perintah yang kita inginkan ya. Kemudian kita akan melakukan expand ya Bapak Ibu. Coba kita klik di sini edit foto. Nah, kita pilih yang Magic Expand. Ada nggak expand? Gimana expand ya? Bapak Ibu ada yang melihat expand? Ini ya, Magic Expand Bapak Ibu. Kemudian kita bisa pilih yang Wool Pick. Nah, jadi kita expand menjadi full satu halaman. Coba kita klik. Kita klik ya Bapak Ibu. Bahwa itu kan separuh badan, bukan separuh badan ya. Tapi bagian celananya itu masih terlihat. Akankah nanti celananya makin panjang Bapak Ibu? Coba kita cek ya. Oke, biarkan AI bekerja, Bapak Ibu. Kita tunggu aja ya, Bapak Ibu. Nah, kita tunggu. Aduh. Nah, gimana Bapak Ibu? Sempurna nggak Bapak Ibu? Tuh, ya, coba kita lihat bagian celananya nih ya. Nih, tuh, ya Bapak Ibu. Tadi kan kepotong sampai sini ya Bapak Ibu. Nah, ternyata sekarang dipanjangin sama AI. Jadi Bapak Ibu kalau punya foto yang nggak ada badannya, gitu, pakai AI, nanti akan ada badannya Bapak Ibu. Ya, nah, jadi jangan khawatir ya. Nah, ini udah keren banget ya. Luar biasa Bapak Ibu. Gimana? Cerdas bener ya Bapak Ibu. Nah, luar biasalah Canva. Aduh. Nah, sekarang Bapak Ibu saya kenalkan lagi yang namanya Grab ya. Grab to text ya, Grab text. Oke, jadi sebenarnya saya punya teks, punya tulisan ya. Contoh ini ya Bapak Ibu, saya punya ini.
Kalau ini saya perbesar, Bapak Ibu, ya, dari gambar poster ini, maka tulisan ini kan nggak bisa diedit ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat nih. Ini kan nggak bisa diedit. Terus kita kan juga nggak kenal juga nih tulisan apa, gitu ya. Nah, tapi kita bisa meminta bantuan AI, Bapak Ibu, untuk bisa mengedit teks ini ya. Kita klik ini, Bapak Ibu, gambar ini, kemudian kita edit foto, dan di sini ada yang kita kenal dengan istilah grab text. Ya, coba kita klik grab text, kita ambil bagian teksnya tanpa menghilangkan objek gambar yang ada pada foto itu atau gambar itu ya Bapak Ibu. Ya, ya makasih ya Bu Susiati. Perintahnya baju yang kelihatan wajahnya saja. Oke, kita coba ya. Nah, jadi makanya Bapak Ibu prompt atau perintah itu juga penting ya Bapak Ibu. Jadi perintah itu juga penting. Dia akan mengartikan seperti apa. Oke. Nah, ternyata setelah dilakukan grab text ya Bapak Ibu, ternyata nah ini bisa diedit. Coba bayangkan. Tadi foto, mulanya foto Bapak Ibu, tetapi dengan AI ini bisa kita edit menjadi tuh. Oke. Nah, Pak, yang lain gimana? Nah, jadi yang lain ini kenapa kok nggak bisa di eh, nggak nggak bisa diedit? Karena mungkin AI membacanya ini gambar ya, Bapak Ibu, bukan teks. Ini. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh ya, Bapak Ibu. Oke, grab text sudah. Terus saya coba lagi, Bapak Ibu, eh, yang ini misalkan gambar semangka ya. Ini kecanggihan-kecanggihan AI ya, Bapak Ibu. Terus edit foto, kemudian kita coba grab ya, magic grab. Oke. Kalau tadi grab text, sekarang magic grab. Jadi objek yang akan kita ambil. Nah, ini bisa kita ambil ya, Bapak Ibu. Tuh. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, gimana? Pengen nggak Bapak Ibu nih? Tuh. Hmm, pas banget ya, Bapak Ibu. Oke, contoh lagi ya, Bapak Ibu. Kita coba lagi. Misalkan saya punya foto, ada nggak foto saya ya di sini? Oke, nggak apa-apa. Saya ambilkan foto, Bapak Ibu, sebentar. Saya ambil di internet aja. Ya, ini foto orang di Menara Eiffel, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, jadi saya ambil salah satunya. Apa contohnya? Nah, ini ya, Bapak Ibu. Oh, ini kurang bagus kualitasnya. Jadi misalkan ada orang yang nggak kita kehendaki ya, Bapak Ibu. Jadi ada orang lain yang tidak kita kehendaki. Nah, itu bisa kita hapus di situ ya, Bapak Ibu. Nah, kita coba ini. Oke. Ini saya copy ya, Bapak Ibu. Nggak tahu saya ini fotonya siapa. Saya asal aja ambil. Apa ini? Sorry. Mohon maaf, Bapak Ibu. Share screen saya berhenti ya, Bapak Ibu. Oke, berhenti, Pak. Oh iya, ya. Kenapa ya? Sebentar. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Nah, ini. Ya.
Ini ya Bapak Ibu, saya ngambil ini, saya klik kanan, kemudian saya copy image dan kita taruh di eh, mana? Ini ya, saya paste di sini Bapak Ibu. Oke, Loh, mana? Klik kanan, copy image, kita paste di sini. Loh, mana? Waduh. Oke, klik kanan, save ya Bapak Ibu, save as image. Ya, minta diginikan gini ya. Oke, ini saya copy ya, saya upload ke sini Bapak Ibu. Ih, kenapa susah sekali ya ngupload? Upload file, pilih gambar, arah Eiffel. Oke, saya ngupload gagal ya Bapak Ibu. Saya pakai yang ada aja gak apa-apa. Pakai ini. Ya, kemudian ada yang ingin kita buang, misalkan pohon kelapa yang ada di sini ya Bapak Ibu. Maka kita bisa klik edit, kemudian kita bisa pilih magic erase ya. Nah, jadi ini saya brush pohon kelapanya. Oke, seperti ini. Maka kita akan melihat Bapak Ibu seperti apa AI akan menghapusnya ya. Sambil kita tunggu Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa sambil nunggu ini Bapak Ibu. Eh, jadi ini bagian-bagian dari AI ya. Terus saya akan coba untuk mengenalkan lagi Bapak Ibu. Ini kita biarkan ya Bapak Ibu. Kita buat desain di sini, kemudian kita pilih square ya. Oke. Mbak Maulidi, suara saya terdengar kira-kira Mbak Maulidi? Terdengar, sangat terdengar, Pak. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu sekali lagi. Nah, inilah karena mungkin jaringan juga ya Bapak Ibu. Nah, ini kan tuh coba kita lihat ya Bapak Ibu. Di sini ada keterangan something went wrong with Magic Erase. Please try again ya. Nah, jadi Bapak Ibu memang untuk Canva Bapak Ibu. Nah, ini saya hanya mau membuat selembar post ya Bapak Ibu. Itu masih muter-muter gitu ya. Padahal tadinya enak ya Bapak Ibu. Tadinya enak. Nah, ini berkaitan dengan sistem ya atau server yang ada di Canva itu sendiri, Bapak Ibu. Oke. Nah, tapi kita telah membuktikan bahwa AI cukup membantu kita, Bapak Ibu. Sini, ini contohnya ya. Yang awalnya kepotong kakinya ini jadi pas gitu ya. Kemudian yang awalnya teks teks ini tidak bisa kita edit menjadi bisa diedit ya, Bapak Ibu. Kemudian yang awalnya apa namanya gambar ini nggak bisa dipindah, ternyata ini bisa dipindah. Saya taruh di sini misalkan, atau saya perkecil lagi, kemudian saya letakkan di sini, Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Tuh. Oke. Nah, dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita bisa mendelete objek. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalkan foto berempat atau foto berdua, kemudian ada orang lain yang kita tidak kehendaki ya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan AI yang kita sebut dengan Magic Eraser ya, yang ada di sini.
Nah, jadi sekali lagi, maka nanti orang itu secara AI ya, secara AI itu nanti akan dihapuskan. Nah, ini contoh misalkan pohon kelapa ini suruh saya hapus. Nah, cuma ini menunggu waktu banget ya, Bapak Ibu. Oke. Aduh, kenapa ya? Bapak Ibu saat ini bisa nggak mengakses Canva, Bapak Ibu? Punya saya kok jadi ini ya, terganggu banget ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu jadi sangat lambat ya. Tuh, went wrong ya Bapak Ibu. Oke, saya contohkan yang elemen tadi ya Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan elemen, jadi di sini ada elemen delicate, kemudian organik ya. Saya klik bagian elemen, kemudian kita paste di sini Bapak Ibu. Ya, oke. Kayaknya ini harus ganti jaringan saya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Ya, di close dulu, habis itu masuk lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Ini saya coba reload ya. Nah, ini udah. Saya ganti jaringan jaringan HP ya, Bapak Ibu. Oke, ini mudah-mudahan masih aman, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini masih aman ya, Bapak Ibu. Oke, nah tadi kita coba dulu. Saya belum puas karena ini saya belum bisa untuk menghapus pohon kelapa yang di sini. Kita pakai magic eraser ya. Ini kita hapus. Set, set. Kita serahkan pada AI, Bapak Ibu. Nah, ini biarkan bekerja. Nah, gimana Bapak Ibu tuh? Pohon kelapanya habis ya Bapak Ibu. Coba bayangkan. Mungkin ada sebagian yang ada di sini. Kita delete lagi. Tuh, cakep kan Bapak Ibu? Tuh, dah. Sekarang kita back ya. Nah, Pak, kalau yang tadi foto orang yang akan ini yang di Menara Eiffel gimana? Oke, gini saya paste di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini udah mulai bisa, udah mulai lancar ya. Oke, ini foto orangnya Bapak Ibu. Terus saya besarin aja. Oke, seperti ini. Oke, sip. Terus karena ini ada orang, ini terlalu mengganggu ya Bapak Ibu. Saya klik fotonya, kemudian saya edit dan saya pilih apa ini namanya? Magic Eraser ya. Jadi orang yang dari sini, ini saya suruh hapus semua. Hmm, Oke, seperti ini. Kemudian saya taruh yang di belakangnya juga, ini saya suruh hapus. Oke, coba kita lihat ya Bapak Ibu hasilnya gimana. Jadi Menara Eiffel ini seperti milik kita sendiri ya nanti Bapak Ibu. Kita hanya sendirian foto di situ. Nah, tuh ya. Kalau misalkan ini belum sempurna Bapak Ibu, gosok-gosok lagi ya. Nah, gosok-gosok lagi.
Wih, bener-bener hilang Bapak Ibu ya tuh. Ya ini gosok-gosok lagi ya bagian yang kurang pas Bapak Ibu. Wis, cakep bener ya. Terus ini yang bagian samping-samping juga kita tandai lagi ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tuh, coba kita lihat ya. Nih, mantap betul ya Bapak Ibu. Terus karena fotonya kurang lebar, kita edit kemudian kita pilih expand ya Bapak Ibu. Kita pilih yang full pick. Nah, nanti akan kita kelihatan Bapak Ibu. Oke, ini bagian AI-nya. Terus kita juga bisa membuat new design di sini ya Bapak Ibu. Saya hanya berbagi ide-ide aja ya Bapak Ibu dengan menggunakan AI. Nah, ini udah ini dibuatin ya Bapak Ibu. Ini ada yang mancur juga. Mantap luar biasa. Oke. Nah, kita coba yang ada di sini Bapak Ibu ya, keyword ini salah satunya di bagian elemen. Kita pilih elemen, kemudian kita masukkan keywordnya, copy, dan ya kita bisa lihat di sini di bagian grafik ya Bapak Ibu, delicate organic tuh. Ini adalah tumbuhan ya Bapak Ibu. Macam-macam luar biasa. Oke. Nah, misalkan dari foto ini Bapak Ibu, sorry. Nah, ini kan keywordnya udah ketemu ya. Kemudian dari foto ini saya tambah ya Bapak Ibu ornamennya dengan menggunakan poster yang ada di sini ya. Nih, tuh ya. Klik, saya ambil yang bagian grafik di sini. Jadi ada organic blob ya Bapak Ibu. Terus saya beri ornamen-ornamen yang kekinian-kekinian ya Bapak Ibu ujung-ujungnya seperti ini ya. Tuh. Kemudian saya putar-putar sedikit, terus saya taruh di sini misalkan. Terus di bagian sini juga boleh kita kasih tambah-tambah juga ya Bapak Ibu. Dan lain sebagainya. Nah, di bagian ujung sini juga bisa ya. Terus apa yang bisa kita tambah lagi ya Bapak Ibu? Nah, contoh kita cari yang lain di sini. Kalau ini tadi seamless pattern ya. Oke, ini background, tekstur dan elemen. Paper ya. Coba kita cari di sini eh, cutout itu di bagian elemen sekali lagi bagian elemen Bapak Ibu kita cek. Nah, itu akan menjadi seperti apa? Oh, ini Bapak Ibu pilihannya ya. Cari lagi mana keyword basic hand. Nah, ini saya ambil yang ini. Sorry. Saya taruh di sini Bapak Ibu, kemudian saya paste lagi. Ih, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini grafik nih ya. Jadi bentuknya ada macam-macam Bapak Ibu. Cari lagi karena ini belum cocok misalkan apa brush paint ya. Coba saya kopikan lagi yang ada di sini. Tuh. Nah, kemudian ini ada brush ya. Ini saya taruh di ujung-ujungnya aja. Terus di sini misalkan kita mau buat teks ya Bapak Ibu. Atau di bagian sini boleh atau di sini boleh ya. Di apps Bapak Ibu eh, di bagian app di sini juga ada. Nah, ini yang saya sebut tadi ya Bapak Ibu DALL-E, Imagine dan Enhance Bapak Ibu. Terus kita cari lagi apa ya kemarin ya. Percantik misalkan. Klik Enhance. Tuh, kita klik Open. Nih, fotonya dipercantik ya Bapak Ibu. Choose file.
misal mau dipercantik. Jadi bisa kita lakukan ya, Bapak Ibu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Yuk, gosok maksud bukan gosok ya Bapak Ibu, ditandai. Jadi kalau pakai mouse kan digosok-gosok gini ya Bapak Ibu. Ya, setelah ditandai dengan menggerakkan mouse ya Bapak Ibu, maka ini tinggal dilepas aja Bapak Ibu. Tinggal dilepas aja. Oke, ini enhance enhancing your image. Nah, kita bandingkan nanti ya Bapak Ibu dari hasil AI, kemudian kita ngupload aslinya di sini. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, nggak apa-apa. Ini biarkan aja ya Bapak Ibu. Jadi saya jalankan dulu aja Bapak Ibu. Misalkan saya pilih kembang bunga-bunga ya di sini, kemudian saya taruh di sini juga. Terus tadi kan ada katanya pattern ya. Nah, ini ada pattern ya Bapak Ibu. Misalkan kita ambil yang ini, kita besarkan ya, kita taruh belakang Bapak Ibu. Kemudian ini kita beri warna yang sedikit. Oke, seperti ini. Baru nanti kita tambah teks ya Bapak Ibu. Jadi teksnya itu ada di mana ya? Ada di sini Bapak Ibu ya teksnya. Nah, ini bisa kita ambil di sini. Tapi di sini juga ada di bagian apps ya Bapak Ibu. Cek Magic Media Background. Kemarin saya nyoba Bapak Ibu, cuma kok gimana ya? Saya coba. Hmm. Nah, ini ya Bapak Ibu type ya apa ini namanya? Tipe craft ya. Nah, ini diklik ya Bapak Ibu type craft ya. Oke. Nah, ini type craftnya tulisannya adalah apa ini? Misalkan di sini ini nuansanya contoh kita akan membuat poster tentang eh, batik ya, cintai batik ya. Oke, mungkin batik Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu itu bisa kita ubah-ubah ya Bapak Ibu seperti ini. Jadi tergantung nih. Jadi kita bisa memainkan apa yang akan kita inginkan ya. Bentuknya mungkin ya ini dikeatasin atau dibelok-belokin juga boleh Bapak Ibu ya. Nih, seperti ini. Nah, sehingga ini sangat dinamis Bapak Ibu hasilnya. Oke, ini saya luruskan aja seperti ini. Terus setelah itu add to element to design ya. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu seperti ini jadinya. Nah, untuk colornya sebenarnya kita bisa menggunakan bentuk yang ini ya, unfill atau pilih pilih misalnya colornya abu-abu, sorry, abu-abu, abu-abu. Kemudian border colornya hitam ya Bapak Ibu. Nah, ini coba add to elemen lagi ya. Ini bisa Bapak Ibu. Oke.
Terus Bapak Ibu bisa nambahkan di bagian elemen ini ada, sorry, Indonesia, gitu ya, kurang pas. Jadi saya di sebelah kanan saya kasih gambar Garuda, kemudian ini agak gelap. Nah, tuh Bapak Ibu, ya. Nih. Terus kita buat lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kita taruh di sini misalkan. Ini kan hanya cepet-cepetan ya Bapak Ibu. Kalau ide sebenarnya kan bisa Bapak Ibu kreasikan lebih pas lagi ya. Oke, ini jadinya. Kemudian Bapak Ibu bisa nambahkan teks lagi dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya hanya memberikan clue-nya. Secara prinsip Bapak Ibu bisa mencoba ya. Kemudian ada banyak ide yang bisa Bapak Ibu ambil ya, mulai dari kata kunci elemen ya. Kemudian AI Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu manfaatkan dan seterusnya. Oke, mungkin ini Bapak Ibu sementara, silakan jika ada yang ingin bertanya, saya kembalikan lagi ke Mbak Maulidi. Baik, terima kasih Pak Novel atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa bertanya melalui meeting chat, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin ini saya baca salah satu pertanyaan yang ada di meeting chat, begitu ya Pak Novel. Siap, siap. Ini di sini ada dari pertanyaan dari Ibu Rita, begitu ya Pak Novel. Apakah AI ini AI untuk presentasi apakah bisa gitu nih Pak? AI untuk presentasi. Oke, kita coba Bapak Ibu. Ya, dan saya juga kalau nggak dicoba pasti penasaran ya. Oke, ini saya coba Bapak Ibu. Saya kenalkan AI presentasi. Masuk di canva.com Bapak Ibu, kemudian klik Magic Studio dan kita coba yang di sini ada Magic Design for Presentation. Ya, oke. Terus kita coba lagi try Magic Design di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu, apa katanya nih? Try Magic Design for Presentation. Klik the search bar on the left toolbar. Nih, Bapak Ibu, klik di sini. Kemudian write a pitch for meeting, free lunch and work. Nah, tuh. Terus klik the first presentation under Magic Design and apply to all. Nah, ini caranya ya Bapak Ibu. Oke, misalkan di sini eh, buat apa ya Bapak Ibu? Hmm, presentasi budaya lokal daerah. Ada nggak Bapak Ibu? Nah, katanya apa nih? Klik the first presentation under Magic to apply. Coba ya kita enter ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tanpa AI juga yang ada di AI ya, yang ada di mana namanya? Yang ada di Canva. Ini template-template ini juga sudah banyak ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti yang AI itu muncul di atas sendiri ya Bapak Ibu dengan tulisan Magic Design di sini. Nah, ini masih loading ya. Jadi Bapak Ibu harus mencoba supaya Bapak Ibu tidak penasaran. Mungkin itu aja caranya Mbak Maulidi ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Novel. Jadi untuk AI juga bisa digunakan untuk membuat presentasi begitu ya Bapak Ibu, tidak hanya membuat poster pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand.
atau bisa bertanya melalui meeting chat. Wah, ini sepertinya Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan di luar hafal. Sepertinya sudah sangat ahli sekarang untuk membuat desain pembelajaran dengan Canva bantuan AI. Betul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk saat ini ya Bapak Ibu itu tidak perlu pintar desain Bapak Ibu. Semua sudah ada Canva. Kalau dulu Bapak Ibu jujur saya untuk menghapus background itu butuh waktu. Ya, paling cepat itu udah mungkin 30 menit ya untuk melakukan tracing ya Bapak Ibu. Jadi motong bagian yang tidak apa namanya? Bagian yang tidak saya perlukan gitu. Bisa pakai Photoshop, bisa pakai CorelDRAW. Nah, sekarang dengan adanya AI, satu kali klik Bapak Ibu, mungkin cuma 30 detik baru selesai. Luar biasa. Dan itu kalau kita zoom Bapak Ibu, wow hasilnya sangat detail. Bahkan sisa-sisa background itu habis juga gitu ya. Keren-keren pokoknya. Saya sangat suka nih AI. Membantu, sangat membantu begitu ya. Sangat membantu. Oke. Baik, ini di sini ada Teh Amel tanya Mbak, mungkin Bu Amel bisa langsung bertanya gitu, saya coba kasih akses untuk audionya. Bisa di-unmute Bu Amel. Nah, silakan. Oke, udah kedengeran kan Mbak? Sudah Bu. Oke, agak-agak flu saya nih. Oke, Mbak baik ya, makasih sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Saya ini kan seorang guru ya Mbak ya, ini kan kebanyakan mungkin juga di sini pesertanya adalah guru ya. Nah, saya kebetulan guru SMA, saya mengajar seni budaya. Nah, seni budaya itu kan ada seni rupa dalam salah satunya itu ada desain-desain yang harus apa ya, saya ajarkan gitu. Kalau dulu kan tahun-tahun sebelum ada Canva lah, sebelum COVID lah mungkin ya. Itu kan saya ngajar desain tuh banyak pakai Photoshop, pakai apa Corel yang harus pakai dan harus pakai komputer dulu itu. Kan belum ada Android seperti sekarang ini. Nah, dengan kecanggihan teknologi, nah sekarang kan ibaratnya aplikasi itu ada di tangan anak-anak lah, karena anak SMA kebetulan di tempat saya boleh membawa HP gitu loh. Nah, yang jadi masalah saya eh, bukan saya nggak bisa materinya, tetapi siswa yang sangat banyak kan SMA negeri kebetulan saya. Jadi 36 orang satu satu ruang itu. Belum kalikan kelas 10 aja 7 kelas. Nah, saya tuh bingung kalau mau ngajarin Canva misalnya sepele aja lah. Canva aja ya yang bukan Corel gitu yang harus pakai laptop. Canva aja ya yang bisa pakai HP mereka itu. Itu ngajarinnya sistemnya bagaimana ya supaya itu apa ya efisien untuk jumlah anak yang sebanyak itu gitu loh. Apa yang mungkin apa ya teknik apa cara cara ngajarkan apa metode mungkin ya metode pembelajaran seperti apa ya yang efisien untuk mengajarkan desain seperti ini desain digital kepada siswa SMA dengan siswa yang jumlahnya sebegitu banyak dan jamnya kan cuma 1,5 jam saya itu sekali masuk. Itu loh, Mbak. Mungkin ada dari Ya, bapak apa narasumber mungkin mereka kan ada yang dari dosen, ada yang ngajar di sekolah yang mungkin kalau di Jawa kan ini Kalimantan Timur saya Mbak lokasinya. Jadi kalau di Jawa kan sarana itu memang lebih lebih apa ya lebih banyak gitu kan karena saya juga lulusan Jawa saya lulusan sekolah di Jawa di Jawa Barat saya terus kuliah juga di Jogja saya di sini tuh agak kaget memang di sini memang fasilitas tuh agak beda lah dengan di Jawa gitu walaupun sekarang zamannya sudah agak-agak lebih modern sih gitu. Itu aja Mbak yang saya tanyakan triknya bagaimana gitu terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Nafal bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bu Amel. Jadi keresahan Ibu juga keresahan saya ya. Jadi Ibu punya murid 36 ya kalau saya hitung tadi ya. Saya juga punya murid 49 Ibu di satu kelas ya. Jadi bisa membayangkan aduh gimana kita sebagai guru harus bisa benar-benar bisa apa namanya memanajemen kelas itu dengan sebaik-baiknya gitu ya Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu mungkin saya juga bisa bercerita gitu ya. Saya juga tidak mungkin terus-menerus mengeluarkan suara menjelaskan kepada mereka dengan begitu banyaknya siswa yang kita hadapi. Kalau saya karena kebetulan guru SD, jadi kelasnya hanya satu, Ibu. Tapi kalau panjenengan guru mapel itu baru satu kelas 36 ya. Saya juga Ya. aduh ya. Itu baru jam pertama, nanti pindah jam kedua 36 lagi. Jadi cukup cukup banyak, Bapak Ibu. Nah, jadi yang ini yang sering saya lakukan ya, Ibu, dengan jumlah siswa yang banyak. Jadi saya itu lebih lebih apa namanya? Lebih banyak memberikan tantangan, Bapak Ibu, kepada mereka. Jadi kita itu hanya memberi pemantik, pemantik tuh contoh gini. Contoh ini karena saya guru SD, Bapak Ibu ya. Kemarin saya apa memberikan materi tentang rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Mohon maaf, ini mungkin karena basis mata pelajarannya beda ya Ibu. Mungkin gak gambaran kegiatannya aja mungkin yang bisa dijadikan referensi ya. Nah, ketika saya menjelaskan itu cukup ini Bapak Ibu. Jadi cukup apa ya? Cukup sulit untuk dicerna gitu. Itu apa Pak maksudnya gitu ya? Itu kan juga bagian dari materi baru yang saya sampaikan gitu. Nah, tetapi setelah saya menggambarkan tentang materi itu, kemudian saya beri ilustrasi, itu di rumah sebenarnya sudah ada rangkaian itu gitu, rangkaian seri, rangkaian paralel. Terus di kelas saya juga nyontohkan gitu ya. Kalau ini sekakel ini saya matikan kemudian dua lampu itu mati, berarti ini seri atau satu satu rangkaian. Maaf, satu jalur gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari situ mereka mulai berpikir Bapak Ibu ya. Nah, pada saat mulai berpikir itulah kesempatan kita untuk memberikan tantangan kepada mereka. Saya akan memberikan tantangan kepada kalian dan kalian harus istilahnya bukan harus ya, tapi gimana caranya kalian bisa merangkai rangkaian listrik itu gitu. Nah, bahannya gimana? Kita yang menyediakan, Bapak Ibu. Ya, jadi bahan, kemudian tantangannya itu apa, kita yang menyediakan. Kebetulan di sekolah saya ada Chromebook, Bapak Ibu. Ya, jadi Chromebook itu saya manfaatkan untuk kegiatan kelompok. Ya, jadi saya bentuklah kelompok 6 orang sampai 7 orang tuh. Nah, di situ saya beri tantangan, misalkan gini, Pak Guru punya 7 lampu, kemudian ada 4 sakelar. 7 lampu dan 4 sakelar itu akan dipasang satu di ruang tamu, kemudian di kamar, 2 kamar, satu apa namanya ruang keluarga, kemudian nanti ada ruang dapur. Nah, jadi mereka udah bisa membayangkan gitu ya. Kemudian tantangannya pasanglah lampu itu 2 di ruang tamu, satu di kamar, kemudian satu di dapur. Kemudian di situ ada lampu yang selalu menyala di kamar mandi gitu. Terus nanti diberi tantangan lagi Bapak Ibu kalau di ruang tamu itu dimatikan maka 2 lampu mati. Seperti itu. Nah, jadi yang sederhana itu mereka bisa Bapak Ibu ya, mereka bisa. Jadi disediakan namanya simulasi ada ya kalau di PET namanya situsnya ya Bapak Ibu. Simulasi itu rangkaian listrik itu. Ternyata di luar apa ya? Saya membayangkan kan karena kan sulit saya menjelaskan. Ternyata setelah mereka melakukan itu bisa Bapak Ibu. Ya, tetapi rangkaiannya itu udah macam-macam. Pokoknya ada yang rapi, ada yang apa namanya? Ada yang pokoknya semburat gitu ya Bapak Ibu. Tetapi secara fungsi itu bisa gitu. Ketika di skakelnya dinyalakan, oh ternyata 2 lampu hidup gitu. Jadi sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Nggak apa-apa. Jadi sampai proses di situ saya bisa memahami bahwa anak sekarang itu memang perlu diberi tantangan lebih, Bapak Ibu. Kalau kita hanya mentransfer informasi, saya yakin mereka lebih tertarik dengan HP-nya ya Bapak Ibu. Jadi mencari informasi di HP. Mungkin itu Ibu yang bisa saya bagikan dengan jumlah siswa yang waduh sangat luar biasa banyaknya. Itu Mbak Maulidi. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Pak Noval. Semoga jawaban dari Pak Noval bisa membantu Bu Amel untuk proses pembelajaran di kelas ya Bu Amel. Terima kasih Dan juga Mbak.
Oke, sama-sama dan juga bisa membantu Bapak Ibu yang lain. Baik, di sini ada pertanyaan dari Ibu Nurlina Panoval, yaitu tanya kalau mau menyimpan yang sudah dibuat bagaimana caranya? Menyimpan yang sudah dibuat. Oke, wah ini gampang Bapak Ibu ya. Coba saya share ya, Bapak Ibu. Nah Oke, ini Canva, jadi saya share dulu. Oke, sudah terlihat Ibu Lina? sudah. Ya, contoh misalkan saya punya ini hasil, ah, ini hasil garapan ya. Oke, ini ada di mana nih, Bu? Di page 5 ya, atau di halaman yang kelima. Nah, gambar ini akan saya save. Share ya, Bapak Ibu. Klik share, kemudian Bapak Ibu bisa klik download sini ya. Nah, ini ada download. Dan di sini, di Canva, Bapak Ibu bisa memilih berbagai jenis file yang bisa di-download. Mulai dari gambar ya, PNG, bisa juga PDF ya, Bapak Ibu, atau dokumen. Bisa juga SVG, bisa juga video, Bapak Ibu. Nah, bayangkan nih, bisa juga GIF, ya. Nah, tapi karena ini nggak ada animasinya, nggak ada gerakan-gerakannya, hanya foto, maka yang sesuai menurut saya adalah ya gambar, PNG atau JPG sama. Terus setelah itu, saya hanya mau mendownload yang halaman kelima. Ya, saya klik share lagi, klik download. Maka di sini ada halamannya ya Bapak Ibu nih. Select page. Jadi maksudnya pilih halaman ya, halaman berapa. Nah, jadi kalau kita centang semua, maka mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 5 itu nanti akan terdownload Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ini bisa kita selected. Saya hanya mengambil yang halaman kelima, centang halaman kelima, down ya, kemudian kita download. Nah, ini proses Ibu. Maka di pojok kanan nanti ini hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Begitu, Mbak Maulidi? Baik, terima kasih Bapak Noval. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin ditanyakan, ini adalah malam terakhir Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Noval begitu. Silakan Bapak Ibu jika ada lagi yang ingin ditanyakan bisa raise hand ataupun bertanya di meeting chat gitu Bapak Ibu. Di sini kalau menurut Bu Lilis masih belum ahli Pak, tapi masih proses praktek jadi belum tahu kekurangannya. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang dalam proses praktek dan ada kendala bisa langsung ditanyakan di grup yang sudah kami sediakan begitu guys Bapak Ibu di dalam grup tersebut ada Bapak Noval Abdillah yang siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nah, untuk malam ini mungkin eh, kita cukupkan sekian begitu ya Pak Noval. Ada mungkin ada closing statement untuk pertemuan pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, semua tidak akan pernah lahir menjadi seorang ahli tanpa proses yang panjang, Bapak Ibu. Saya pun juga sama. Orang yang awalnya tidak tahu, Bapak Ibu. Tetapi saya selalu ingin mencoba bahwa dengan mencoba itu pasti ada hal baru yang akan kita dapatkan. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini sama dengan perasaan saya ketika saya belajar pertama. Bapak Ibu jangan menyerah, coba. Nah, kalau tadi tantangannya apa? Ubah baju ya Bapak Ibu. Ya, jadi itu hanya guyonan aja. Jadi kalau Lebaran nggak punya baju, ganti aja pakai AI ya Bapak Ibu. Pakai jas dan pakai dasi. Nah, itu sudah menjadi motivasi kita. Dengan AI ternyata kita punya baju baru. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, sekali lagi, teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru. Teknologi sampai kapanpun tidak akan pernah menggantikan peran guru, Bapak Ibu. Tapi guru akan digantikan guru yang lain. Kalau guru tersebut tidak berteknologi ya, Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Ya sedikit banyak kita harus bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan, kemudian ya bisa mengondisikan kita dengan zaman sekarang. Jadi murid bisa apa, ya minimal kita tahulah gitu, meskipun bukan ahli. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Saya tunggu karyanya di grup Bapak Ibu yang pakai dasi sama jas, Bapak Ibu, kemudian beri tulisan. Saya sudah mencoba gitu ya, Bapak Ibu. Itu aja. Salam semangat selalu, Bapak Ibu, sehat selalu.
Senang berjumpa dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Mbak Maulidi, terima kasih Guru Amin. Inspiratif Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Novel atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan juga sesi diskusi yang setiap harinya semakin interaktif begitu ya Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Novel bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Seperti apa yang Bapak Novel katakan, Bapak Ibu tetap semangat, tidak boleh menyerah begitu ya Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang semakin maju setiap tahunnya begitu ya Bapak Ibu. Tidak perlu menjadi ahli, tapi setidaknya Bapak Ibu paham eh, kemajuan teknologi yang sedang terjadi saat ini seperti apa begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk workshop virtual pembuatan poster pembelajaran dengan Canva berbantuan AI masih ada 2 hari lagi, di mana 2 hari lagi 2 hari tersebut Bapak Ibu bisa bertanya secara interaktif melalui grup WhatsApp begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih belum melakukan praktek pembuatan proses pembelajaran dengan Canva berbagai AI bisa nanti langsung mengirimkan hasil karyanya di grup begitu ya Bapak Ibu. Nanti akan dikomentari langsung nih oleh Bapak Noval begitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Noval sudah selama 3 hari ini memberikan ilmu yang sangat luar biasa begitu dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama 3 hari ini sudah sangat antusias untuk mengikuti workshop virtual pembuatan poster pembelajaran dengan Canva berbantuan AI. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah pertemuan terakhir untuk workshop virtual ini, saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata selama memandu jalannya acara workshop virtual. Semoga kita bertemu di lain waktu dalam keadaan yang lebih baik lagi, yang lebih semangat lagi, begitu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu ya Bapak Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.